Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Nah, kali ini anak-anak kita akan bersama membahas soal persiapan ujian akhir tahun ya. Kita akan bongkar soal-soal persiapan ujian akhir tahun. Nanti ini Pak Agus buat dalam bentuk beberapa sesi ya, supaya anak-anak tidak bingung dalam mengikuti dan mencermati bagaimana teknik ya, trik yang diberikan ya. Nah, kita masuk pada sesi pertama. Ini untuk pembahasan operasi hitung, bilangan bulat, dan pecahan. Nah, sebelumnya anak-anak Pak Agus ingatkan ya, dukung ya video ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Tekan pada lonceng yang ada di sampingnya agar anak-anak bisa mendapatkan notifikasi mengikuti video-video terkini dari channel Matematika 100. Oke anak-anak, mari kita ikuti pembahasannya. Baik anak-anak, kita memasuki sesi pertama, pembahasan soal persiapan ujian akhir tahun ya, atau ujian sekolah. Kali ini kita pada pokok bahasan operasi hitung. Perhatikan dengan baik beberapa contoh soal yang diberikan, kemudian trik cara menyelesaikannya ya anak-anak ya. Kita masuk nomor 1 anak-anak. Jadi nomor 1 ini misalkan operasi segitiga. Nanti di sini operasinya itu terserah si pembuat soal ya. Jadi tidak hanya operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tapi nanti terserah. Di sini memang untuk menguji kecermatan kalian ya. Misalkan operasi segitiga itu artinya kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Jadi berapakah hasil untuk jawab di sini ya. Jadi misalkan negatif 5 ini operasinya segitiga. Artinya apa operasi segitiga ini? Kalikan bilangan pertama. Ini terserah yang buat soal ini. Bilangan pertama berarti negatif 5 dikalikan 4 ya. Kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua berapa? 4. Di sini kan negatif 5 dikalikan 4 berapa? Negatif 20 ya. Kalau ditambah 4 tentu hasilnya negatif 16. Jawabannya adalah yang B. Sekarang nomor 2, perhatikan, ini masih sejenis. Nah, tentu perintahnya berbeda. Operasi pagar, ini Anda mengenalnya pagar ya. Ada juga yang menyebutnya crash. Jadi artinya jumlahkan bilangan pertama dengan kuadrat bilangan kedua. Hati-hati ya, ini jebakannya banyak kelihatannya. Kemudian kurangkan hasilnya dari 3 kali bilangan pertama. Nah, ini tentu kalian menjumpai soal nomor 1 dan nomor 2 sudah berbeda ini ya. Perhatikan, hasil dari negatif 4 crash atau pagar 3 itu berapa? Saya tulis di sini. Jadi negatif 4 crash 3. Nah, artinya dulu apa? Jumlahkan bilangan pertama kan negatif 4 dengan kuadrat bilangan kedua, dengan kuadrat bilangan kedua. Bilangan keduanya berapa? 3 ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. Berapa hasilnya? Berarti negatif 4 ditambah 9 hasilnya adalah 5. Kemudian kurangkan hasilnya dari, nah hati-hati anak-anak, ini jebakan ini ya, ini jebakan, dari ini jebakan. Kurangkan hasilnya dari 3 kali bilangan pertama. Nah, di sini anak-anak harus menghitung 3 kali bilangan pertama dulu. Bilangan pertama kan negatif 4. Berarti 3 dikalikan negatif 4. Ini kan hasilnya negatif 12. Baru kurangkan ini dengan ini. Nah, begini anak-anak. Hasilnya adalah negatif 17 ya. Awas, ini jebakan anak-anak ya. Nanti kalau kamu tidak hati-hati, kamu nanti biasanya cenderung menjawab begini. Kurangkan hasilnya dengan 5 dikurangi
berapa 3 kali bilangan pertama. Nanti kamu 3 kali bilangan pertama, jadi 3 dikalikan negatif 4, nanti akan menjawab 5 dikurangi negatif 12, kamu akan menjawab 17. Memang ini jawaban ini disediakan untuk mengecoh kamu, tapi hati-hati dengan penyelesaian soal nomor 2 ini. Oke, kita lanjut nomor 3. Lanjut nomor 3. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar diberikan skor 4, jawaban yang salah skornya negatif 2, dan tidak dijawab skornya negatif 1. Nah, dari 50 soal yang diberikan, ini Aliando menjawab benar 37. Berarti kalau kita ingin mencari skornya ya, skor misalnya saja, maka 37 kita kalikan dengan berapa? 4 ya. Nah, ini nanti ditambah dengan 9 salah. Nah, maka ini adalah 9 kita kalikan dengan salah itu negatif 2. Lalu kita tambah, ini kalau dijumlahkan berapa? 46 berarti kurang 4 ya. 4 kita kalikan dengan tidak dijawab adalah negatif 1, gitu kan. Ini kalau kita kalikan adalah berapa ini? Ini 8, maka 148, ini ditambah negatif 18 ditambah dengan negatif 4, berarti 148, ini negatif 22, maka 126. Jawabannya adalah yang C. Nomor 4 ini sama dengan yang tadi anak-anak ya. Lambang crash artinya kalikan bilangan pertama dengan negatif 8. Saya tulis dulu soalnya, negatif 4 ya, crash 12. Berarti bilangan pertama adalah negatif 4 dikalikan dengan negatif 8. Kurangkan hasilnya dengan berapa ini? 2 kali bilangan kedua, berarti 2 dikalikan bilangan kedua kan 12. Kita selesaikan, ini hasilnya adalah berapa? 32 dikurangi 24, gitu ya. Hasilnya berapa ini? 12, ini kan 8 ya, hasilnya adalah 8. Nomor 5 ini adalah operasi hitung pecahan campuran ya. Anak-anak jangan bingung ya. Di sini ada operasi penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian. Ini mana yang didahulukan? Ya, pelan-pelan perhatikan. Ini kita selesaikan dulu, kita ubah dulu ini menjadi pecahan biasa. Maka menjadi berapa ini? Ini adalah 4 adalah 5/2 kan. 5/2 dibagi, ini kan 3 dibagi 5/3, lalu ditambah 23/4 dikurangi 5/4 ini ya, kemudian dikalikan dengan 4/3 ya, dikalikan dengan 4/3. Nah, hati-hati anak-anak di sini, awas jangan terkecoh ya. Ini kita ubah dulu. Maka ini menjadi 5/2 dikali 3/5 ditambah 23/4 dikurangi, lah ini bisa diselesaikan anak-anak. Jadi ini tidak ini dulu, tapi ini kan menang perkalian, maka dikurangi 5/3. Kemudian kalau ini bisa dicoret juga ya, maka ini nanti akan menjadi 3/2 ditambah 23/4 dikurangi 5/3. Nah, ini cara menyelesaikan operasi hitung pecahan seperti ini. Tentu anak-anak ingat, penyebutnya disamakan. Ini kalau saya jadikan 12, maka dikalikan 6, ini menjadi 18 ya, ditambah ini kalau saya kalikan 3, nanti menjadi 69, kemudian ini kalau saya kalikan 4 menjadi 20 ya. Maka ini 12, ini tambah ini dikurangi ini 49 ya, ini dikurangi ini 49 kalau ditambah 18 berapa? 67 ya, 67.
Nah, maka ini kalau dibagi ini kan menghasilkan 5, 7 per 12. Hasilnya adalah yang ini. Nah, begitu. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 6. Operasi add ya, keong ini ya. Artinya apa? Kalikan bilangan pertama dengan 5. Saya tulis dulu soalnya. Negatif 4 ya, ini dioperasikan dengan ini negatif 3. Maka artinya bilangan pertama dikalikan dengan 5. Maka negatif 4 dikalikan dengan 5. Kemudian hasilnya dikurangi dengan berapa? Kuadrat dari bilangan kedua, berarti negatif 3 dikuadratkan. Ini kalau kita selesaikan berapa? Negatif 20 dikurangi, ini dikuadratkan kan 9 ya. Hasilnya adalah negatif 29. Jawabannya A. Jadi operasi seperti ini tergantung dari pembuat soal ya. Artinya apa? Seperti pada nomor-nomor di atas. Sekarang nomor 7 anak-anak. Hasil dari 0,4 dikalikan 1,5 dibagi dengan 80%. Ini saya ubah dulu ya. Jadi berapa? 4 itu berapa? 4/10 gitu ya. Kalau dikalikan dengan berapa ini? Ini 2, ini kan 3/2. 3/2 lalu dibagi dengan 80%. 80% itu kan 8/10 ya. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, ini kan bisa kita coret anak-anak. Ini kalau kita coret ke sini, ini hasilnya 2, maka nanti menjadi 6/10 ya. Kemudian kita kalikan dengan 10/8. Ini kalau dicoret, maka hasilnya adalah 6/8. 6/8 kalau diringkas berapa? Adalah 3/4. Jawabannya adalah yang C. Nomor 8 masih pada operasi hitung bilangan bulat ya. Ini kalau seperti ini yang kita dahulukan adalah yang dalam kurung ya. Jadi ini 21 dibagi, nah ini kan 3 dikurangi 10. Kemudian ditambah 4 dikalikan negatif 2. Ini menang. Jadi kalau ini bukan 21 dibagi 3 dulu, tetapi ini yang di dalam kurung diselesaikan. Maka menjadi 21 dibagi ini berapa? Negatif 7. Baru hasilnya, lah ini menang ini. Ini dan ini kan diselesaikan. Ditambah negatif 8 ya. Maka ini dibagi ini kan hasilnya negatif 3. Negatif 3 ditambah negatif 8. Hasilnya adalah negatif 11. Begitu ya. Kita lanjut nomor berikutnya anak-anak. Nomor 9, dari pertandingan Liga Sepak Bola Indonesia, PSIS melakukan pertandingan sebanyak 19 kali. Nah, dari pertandingan tersebut hasil yang diperoleh 11 kali menang. Berarti kita akan mencari poinnya ya. Poinnya 11 kali, ini 11 kali kan? Maka 11 dikalikan, kalau menang itu skornya berapa? Menang 3 berarti kali 3 gitu ya. Nanti ditambah 3 kali kalah. Nah, 3 kalau kalah tuh nilainya negatif 1. Nah, tentu ada yang seri kan. Ini kalau 11 saya tambah 3 hasilnya berapa? 14, padahal di sini 19 berarti kelima ya. Nah, ini yang seri. Kalau seri nilainya adalah 1. Kan begitu ya. Maka diperoleh poin ini 33, kemudian ditambah ini dikali ya, 3 dikalikan adalah negatif 3, kemudian ditambah ini adalah 5. Jadi yang diperoleh /adalah 35. Nah, ini adalah skornya. Nomor 10 perhatikan. 3/5 kita selesaikan di sini anak-anak ya. 3/5 ditambah ini kita jadikan pecahan biasa menjadi berapa? 3/4 ya. Kemudian dibagi 20%. 20% itu kan 20/100, berarti kan 2/10 ya. 2/10 kemudian dikurangi dengan 3/8. Mari kita selesaikan ya.
3/5 ditambah 3/4, ini kita ubah perkalian menjadi 5/1 dikurangi 3/8. Ya, ini kita selesaikan, maka menjadi 3/5 ditambah 15/4 dikurangi 3/8. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Ini berapa? 40 ya, 40. Nah, kalau 40 berarti 8, maka ini 24. Ini kalau dikalikan ini maka 150. Ini kalau dikalikan 5 berarti 15. Begitu. Hasilnya adalah 40 kan 170. Ini kan 174 ya. Atau ini kalau dikurangi berarti kan enaknya mana? Berapa? 135 ditambah 24 berarti 159. Nah, ini kalau kita bagi ini hasilnya dapat berapa? Dapat 3 ya. Dapat 3 kan 120. Nah, maka masih 39/40. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Nomor 11, Mia Esmiranda dapat menjawab 32 soal dari 40 butir soal. Berarti dia menjawab ini. Artinya yang 8 tentu tidak dijawab ya. Nah, dari 32 butir yang dijawab itu 27 benar. 27 benar. Nah, kita hitung ya, maka skornya berarti 27 dikalikan kalau benar mendapatkan 3. Kemudian, nah dari 32, 27 benar, berarti yang 5 salah tentunya ya. Salah, skornya adalah negatif 2. Nah, di sini yang tidak dijawab berarti berapa? 8. 8 dikalikan yang tidak dijawab skornya adalah 1. Udah, kita tinggal menyelesaikan. Ini adalah 81 ditambah negatif 10 lalu ditambah 8. Berapa hasilnya? Ini adalah 79. Gitu ya. Nomor 12. Sekarang perhatikan anak-anak. Dalam sebuah tes seleksi, setiap jawaban yang benar skornya 5. Ini hampir sama ya, serupa tapi tidak sama. Jawaban yang salah negatif 3, jawaban yang tidak diisi skornya negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, ini Andi misalnya memperoleh skor 100 berapa? 14. 12 diantaranya itu tidak diisi. Nah, soal yang dijawab Andi dengan benar berapa? Nah, ini tentu lebih berpikir dari soal sejenis yang ada di atas anak-anak ya. Perhatikan cara penyelesaiannya anak-anak. Nah, ini saya tulis dulu di sini. Berarti dari 114 ini 12 diantaranya tidak diisi. Berarti yang diisi berapa? Ya, misalkan saja ini adalah soalnya yang benar, kita misalkan ini X ya, yang salah kita misalkan Y ya. Berarti kalau begitu X ditambah Y, nah ini tentu hasilnya berapa ini? 12 tidak diisi, berarti yang diisi berapa? Yang diisi adalah 38 ya. Jumlah yang benar dan yang salah hasilnya adalah 38. Nah, 114 ini kan dari jawaban yang benar, salah dan tidak diisi. Coba kita cari ya. Misalkan saja yang benar itu kan tadi 5, maka kita tulis 5E kan begitu, ditambah yang tidak diisi berapa? Y-nya berapa? Y-nya ini. Yang salah skornya negatif 3, berarti tambah negatif 3 ya. Y, nah ini kalau ditambah kan masih ada 12 tidak diisi. 12, nah ini 12 nya dikalikan dengan negatif 1 kan, ini hasilnya adalah 114 kan begitu. Maka di sini ketemu persamaan apa? 5x negatif 3y ini sama dengan ini kan
negatif 12 ya, maka 114 ditambah 12 adalah 100 berapa? 126 ya, paham ya? Ini dari 12 kalikan negatif 1 adalah negatif 12, saya pindah di sana jadi positif, kalau ditambah 12 adalah 126. Nah, kita mempunyai dua persamaan anak-anak. Persamaan yang pertama ini, persamaan yang kedua adalah ini. Yuk kita selesaikan. Ya, kita pakai cara cepat ya anak-anak ya. Kita tulis dulu di sini. Yang pertama adalah ini ya, 5x dikurangi 3y sama dengan 136. Kemudian x ditambah y sama dengan 38. Nah, Pak Agus akan menunjukkan cara yang cepat kita selesaikan modelnya begini saja. Ini kalau biasanya kan pakai eliminasi substitusi ya, tapi kita selesaikan modelnya begini. Perhatikan, kita tulis saja di sini 5, lalu negatif 3, ini 2 ya maaf, lalu 126, lalu di sini 1, di sini 38. Nah, ini saya mengambil dari koefisiennya, kemudian ini konstantenya ya. Ini koefisiennya kan 1, koefisien 1 kan konstantenya. Nah, di sini lalu kita kalikan anak-anak. Perhatikan ya cara menyelesaikan. Ini saya kalikan ketemunya 5, ini saya kalikan di sini kan ketemunya berapa? 1 berapa ini? 90 ya. 190 ya. Nah, kemudian ini saya kalikan adalah negatif 3, ini saya kalikan adalah 126. Nah, ini kalau saya kurangkan, ketemunya kan ini nanti ketemunya 8 ya. 8 ini saya kurangkan di sini kan ketemunya nanti berapa ini? 4 kan 64. Maka di sini y-nya adalah 64 dibagi 8. Berarti ini yang salah. Kalau begitu yang benar berapa? Nah, masukkan aja di sini. Nah, ini kalau 8 berarti yang benar adalah yang 3. Nah, gitu ya cara penyelesaiannya. Kita lanjut nomor berikutnya anak-anak. Nomor 13, hasil dari 2/3 dikalikan 3/4 dikurangi 3/8 dibagi 6/10 ditambah 9/8. Karena yang harus didahulukan, perhatikan anak-anak ya, ini kita selesaikan bisa ya. Nah, kita coret, maka ini kan bisa menjadi setengah dikurangi ini kan 3/8, ini kan bisa saya ubah menjadi 5/3 kemudian ditambah dengan 9/8, ini bisa dicoret, maka menjadi setengah dikurangi 5/8 lalu ditambah dengan 9/8. Nah, di sini berubah ini 8. Kemudian kalau di sini saya kalikan 8, ini kan kalikan 4 ya. Nah, maka menjadi 4 dikurangi 5 ditambah 9 ya. Ini berapa ini? Negatif 1. Negatif 1 ketemu 9 kan menjadi 8/8, hasilnya adalah 1. Jawabannya adalah yang D. Nomor 14. Nah, diurutkan dari urutan kecil menjadi urutan besar. Perhatikan anak-anak. Nomor 14 ini diminta diurutkan dari urutan kecil ke besar. Ya, kita tulis dulu. Ini adalah 7/5. Ya, 7/5, kemudian berapa ini? 9/7, kemudian 13/10, lalu 94/70 ya. Anak-anak tahu 94 dari mana? Nah, ini dikalikan ditambah ya. 13 dari mana? Oh, ini kalau sudah ya. Ini 9 itu dari 1, 7 tambah 2, 9/7. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya anak-anak. Penyebutnya kita samakan ya. Ini kalau kita jadikan 70, kita jadikan 70 ya. Semuanya kita jadikan 70.
Kalau kita jadikan 70, ini 5-nya menjadi berapa? Ini kalau dibagi ini hasilnya kan 14 ya. Kalau 14 dikalikan 7 kan 98. Kemudian ini 7 kan ini 90 ya kan? Ini berarti dikalikan 7, kalau 13 dikalikan 7 kan 91. Kemudian udah sekarang kelihatan kan mana yang dari kecil. Berarti yang dari kecil kan ini pertama ini ya. Nah, ini yang urutan pertama adalah yang ini. Nah, yang terkecil adalah yang pertama 1/2/7. Nah, pertama berarti 1/2/7 dulu ya, saya tulis di sini ya, 1 aja 1/2/7. Yang kedua adalah yang ini kan 13/10. 13/10. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah 1/24/70, baru berikutnya adalah 7/5. Mana jawaban yang betul? Jawaban yang betul adalah yang C. Gitu ya. Lanjut dengan nomor berikutnya. Nomor 15, hasil dari kita selesaikan 4/4. Kalau kita jadikan pecahan biasa berapa? Ini 16, berarti kan 17/4 ditambah ini 18, berarti 20/3 dibagi ini adalah 5/2 ya. Kita selesaikan tentu dari operasi penjumlahan pembagian. Ini yang didahulukan yang pembagian dulu, maka menjadi 17/4 ditambah 20. Nah, ini kita ubah menjadi 25 gitu ya. Bisa kita coret ya. Ini hasilnya adalah 4. Nah, maka ini menjadi berapa? 17/4. Ini kan 4 dikalikan 2 berapa? 8. Ditambah 8, ini berapa? 3 gitu ya. Maka kita ubah KPK nya berapa ini? 12 ya. Kalau 12 ini kita kalikan 3 kan. Kalau kita kalikan 3 ini dapat 1, 2 berarti 51. Ini dikalikan ada 32, maka menjadi 83/12 berapa coba? Ini kalau kita hitung 12 dapat 6 ya. Coba kalau 12 kali 6 berapa? Nah, ini kan 2 kan 72, maka sisanya adalah 11 ya. 11/12, berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Nomor 16, pecahan bersusun anak-anak. Kita tulis soalnya 1 ya, 1 ditambah 2/3, 1 dikurangi 1/3. Ini anak-anak jangan menyelesaikan satu persatu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kamu lihat penyebutnya kan ini 3. Nah, ini kan 3, ini kebetulan 3 ya. Kita cari KPK-nya. Maka ini kita kalikan, yang atas semuanya kita kalikan 3. Yang bawah juga kita kalikan 3. Mengapa kok dikalikan 3? Karena KPK-nya adalah 3 ya. Kalau di sini nanti 2, di sini 3 ya kita kalikan 6, gitu saja. Berapa hasilnya ini? Hasilnya adalah 3 ditambah 2 ya. Di sini adalah 3 dikurangi 1. Ini adalah 5/2. Jawabannya adalah yang D. Nah, begitu anak-anak, ini latihan persiapan untuk soal-soal operasi hitung ya. Apa yang tadi sudah Pak Agus bahas, silakan dicermati dengan baik. Model soal yang sering keluar untuk operasi hitung pada ujian akhir matematika jenjang SMP, bentuknya tidak jauh berbeda dengan yang tadi disampaikan. Cermati langkah-langkah yang sudah diberikan dan dukung terus video yang dibuat ini dengan memberikan subscribe ya, tekan tanda lonceng, berikan komen, lalu share pada teman-temanmu jika sekiranya video ini bermanfaat.
Terima kasih, sukses selalu untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.